Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ken Speak Up. Kali ini kita kedatangan kembali backup Seymour Duncan Pirel yang kemarin ya, yang apa namanya, yang nggak ada masalah apa-apa. Jadi ternyata di sana itu ini tidak bisa di wiring dengan three way switch yang bisa posisi satunya itu adalah full humbucker, posisi duanya itu adalah V90 dan posisi tiganya itu adalah relnya ya. Jadi konfigurasi gitarnya itu adalah satu pick up tapi konfigurasinya ada tiga. Jadi pick up ini dikirim lagi sama ownernya ke sini dengan tambahan switchnya ya. Jadi ini minta dicek untuk wiringnya bisa nggak dibuat seperti itu. Jadi sekarang ini saya buka dulu aja. Saya buka dulu. Jadi nanti kita enak lah gitu ya untuk menganalisanya. Oke baik, ini switchnya. Ya ini switchnya. Ini adalah switch yang cukup berkualitas ya. Cuman agak seret. Emang keras ya switch model-model seperti ini. Nanti kita cek dulu koneksi dari kaki-kaki switch ini benar atau enggak. Dan ini pickupnya. Ini pickupnya sama persis sama yang kemarin. Jadi yang kemarin itu hanya ditambahin ininya aja, solasinya aja. Menutupi ada solasinya ada. Nah, ini yang originalnya bagian sininya tuh ada yang udah pecah-pecah gitu ya. Jadi ditutup dengan solasi baru. Tapi solasi lamanya tetap ditaruh ya, ditaruh. Tetap terpasang di sini gitu ya, nggak dibongkar. Jadi sekarang kita lakukan pengukuran. Kita lakukan pengukuran dan testernya nih ngadat. Nah ini udah nyala. Kita ukur lagi. Dimulai dari ground menuju coil tap. Ground menuju coil tap ini adalah relnya ya, relnya. Ini adalah relnya. Oke ada, dan ini fullnya ya, ini fullnya. Oke ada semua. Nah 19,3 kalau nggak salah ininya spek dari Seymour Duncan ya kan 19,3. Jadi sekarang ini kita cek dulu koneksinya, koneksi dari switch ini ya. Oke apa ya, pokoknya kita ini dulu aja. Nah seperti ini aja. Jadi kita cari commonnya dulu. Nah ini terhubungnya ke situ, posisi yang duanya. Oke terhubung ke sini, ini ke sini, berarti terhubung ke pin yang ini. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya common itu apa, common itu adalah pin di mana dia ini akan selalu terhubung ke salah satu dari kaki-kaki yang ini. Jadi ini kalau bahasa Indonesia itu biasa teknisi bilang ini kaki biangnya. Nah ini berarti common yang ini harusnya posisi yang di stage yang sebelah kiri, common itu yang kebalikannya, yang ini. Kita cek dulu. Nah di sini, lalu ke tengah. Ke tengah itu berarti yang sama yang ini. Nah ini berarti ke sini. Nah tapi ini nggak mau nih. Nggak mau. Artinya bagian yang kanan itu common-nya yang atas dan bagian yang kiri common-nya yang bawah. Nah sekarang saya akan memberikan gambar untuk ininya ya, untuk wiring yang diinginkan. Jadi ada dari web ini saya dikasih sama ownernya. Jadi nanti kita akan mengikuti pola wiringnya itu.
Oke baik, setelah tadi saya coba wiring, ternyata memang switch-nya ini bermasalah ya. Jadi saat ownernya ini mewiring dengan pola wiring yang seperti di diagram tadi, itu posisi tengahnya itu mati. Dan ternyata setelah saya cek lagi, ini memang terkonek ya, terkonek dengan normal. Hanya saja bagian common yang kiri dan yang kanan itu saling tersambung. Nah, ini harusnya nggak boleh kayak gini. Jadi ini sendiri, yang kiri ini sendiri, yang kanan ini sendiri. Karena ini tersambung, jadi eh, di posisi tengah. Nah ini posisi tengah, yang tadinya itu ini apa tersambung ke ground. Jadi ground ini kena ke sini dan kena ke outputnya di sini. Makanya jadinya mati. Jadi ini saya konfirmasi dulu sama ownernya bahwa switch-nya ini memang bermasalah ya. Jadi harus pakai switch yang lain. Saya kayaknya masih ada satu switch lagi yang Oak Rixby, cuman nggak tahu ditaruh di mana. Jadi nanti sekalian dicari dulu. Cuman ini saya konfirmasi dulu aja sama ownernya. Oke baik, ini setelah didiskusikan dengan ownernya perihal switch yang bermasalah. Jadi si ownernya ini memesan switch dan dikirim ke sini ya. Ini dia. Jadi kita buka dulu. Kita buka lalu kita kondisikan dulu nanti switch-nya supaya menjadi dua stage terpisah gitu. Ini switch-nya patent pending ya, jadi berbeda dengan switch yang awalnya bentuknya ini vendor style atau emang ini CRL mungkin ya. Jadi diganti dengan tipe yang clever ya. Clevernya stage 1 dan stage 2 nya gini ya. Nah ini pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita pisahkan ini pin-pin ini, kita pisahkan dulu. Yang ini juga semuanya ya, semuanya kita pisahin dulu supaya nanti dia dua stage terpisah. Nanti saya kasih penjelasan juga ininya untuk konfigurasinya, bagaimana cara membaca pin-pin dari switch ini ya. Dan ini tangnya sudah tumpul. Nah ini udah terpisah ya, stage yang satu dengan yang lainnya. Jadi ini seperti ini nih, nanti ini posisi bridge, posisi satu. Posisi satu itu berarti kita cari tatakan dulu. Nah seperti ini, kita akan mencari pin yang terkonek ya. Jadi commonnya kalau untuk yang model seperti ini ada dua di tengah ini semua. Lalu tester yang adat lagi. Jadi biasanya kalau untuk posisi satu itu ini. Nah ini terkonek ya. Dan ini stage 2 nya sama yang ini. Nah ini belum terbaca. Oke lah, nanti di konfigurasi ulang. Lalu ini di necknya common yang ini dengan yang ini biasanya nyatunya. Tapi ini nggak mau juga, berarti harus dikonfigurasikan dulu. Oke, jadi ini setelah saya kasih timah ya. Jadi untuk membuang coatingnya yang mungkin menyebabkan tester jadi nggak terkonek ke pinnya ya. Jadi ini posisi bridge, posisi satu itu stage satunya itu adalah di 4 pin ini. 4 pin ini. Nah, bisa kalian lihat. Ini adalah common 1, common dari stage 1. Dan ini common dari stage 2. Dan ini throw-nya ya, throw dari stage 2 dan ini throw dari stage 1. Ini di posisi pickup bridge
maka common 1 ini akan terkoneknya ke bagian outer ya. Nah, ini tidak terkonek, dan di stage 2-nya ini ke inner. Nah, seperti ini. Lalu untuk di posisi tengah itu nanti yang common 1 itu ke pin ini, dan common 2 ke pin yang ini. Lalu untuk posisi neck-nya, common 1 itu ke sini connect-nya. Nah, ini belum terbaca ya. Ke sini harusnya. Dan yang 2 ini stage 2 di sini. Ini harusnya kebaca. Nah, tadi udah bisa terbaca, cuman ya mungkin ini masih ada coatingnya ya, jadi belum bisa terbaca maksimal, nanti ditimahin lagi. Lalu saya wiring ya, nanti setelah wiringnya sudah selesai, nanti saya jelaskan lagi untuk config-nya bagaimana kita mengubah style yang ini, kaki kiri kanan ini menjadi kaki yang satu baris gini ya. Oke, baik, ini udah selesai ya, sudah terwiring. Jadi seperti ini ya cara mewiringnya. Ini adalah output dari pickup. Jadi dua pin ini disatukan. Jadi di posisi 1 dan posisi 2 ini terkena ya. Ini kena. Lalu ini untuk di stage 1, kalau untuk di pickup neck-nya ini kita jumper ke bagian pickup neck di stage 2 ya, di stage 2. Lalu ini untuk split coil atau center tap dari pickup ini di common-nya dari stage 2. Jadi kita ukur dulu. Pickup ini adalah 19,3 kilo ya. Ini ground-nya kita pasang di base plate. Nah, ini posisi kita baca ini dulu aja. Baca ini hot output di 19,3. Belum keluar nilainya. Oke, kita coba lagi. Masih belum mau ya. Ini mungkin kabelnya kendor. Nah, 19,3 ya, 19,37. Lalu di bagian split coil yang outer ini adalah P90-nya. Di sini adalah 8,53 atau terbalik, ini P90-nya mungkin. Ini P90 ini dua relnya 8,53. Lalu kita cek lagi di P90-nya itu berarti dari hot ke sini. Nah, ini P90-nya ya 10,8 dan relnya itu 8,3. Sekarang kita bisa mengecek ini udah bener apa enggak. Jadi ini hotnya dijepit, lalu ini groundnya kita ambil dari base plate. Ini posisi 1. Posisi 1 adalah full ya. Kedua pickup ini nyala semua. Oke, ini gini biar lebih jelas. Ini full ya, atas dan bawah ini nyala. Lalu kita switch ke tengah, maka ini P90 yang nyala. Ini di 10 kilo ya tadi. Nah, 10,83 ini berarti P90 yang nyala. Lalu kita switch lagi ke posisi neck. Kalau standar neck, ini jadi relnya yang nyala. Oke, 8,69. Artinya ini udah berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi sekarang untuk logic untuk koneksinya ini seperti apa, ini saya jelaskan ya. Jadi kalau misalkan di posisi 1 seperti ini, atau kalau di gitar yang 2 pickup itu di Telecaster itu ini posisi bridge itu, jadi dari common stage 1 ini akan terkonek ke pin yang outer ini, pin yang outer, dan stage 2 ini akan terkonek ke pin yang ini, dan ini nggak ada kabel, jadi nggak ada koneksi apa-apa. Oke. Lalu saat kita switch ini ke tengah, posisi common yang pertama ini akan terkonek ke pin yang kedua di sini.
karena ini udah di jumper juga di sini, jadi dia kena dua-duanya. Nah, seperti ini. Lalu di common yang kedua, common stage 2, ini akan terkena ke pin yang tengah sini, dan ini terkoneksi dengan ground ya. Dengan groundnya pinnya di sini. Groundnya pinnya di sini. Lalu di saat ini terkoneksi dengan ground, yang ini juga terkoneksi dengan ground jadinya. Nih sekarang kita sambungin ke ground lagi intinya. Jepitnya. Jadi ini terkoneksi dengan ground. Nah, bunyi ya, stage 2 ini. Dan ini terkoneksi dengan ground juga. Jadinya yang nyala adalah bagian P90-nya, yaitu dari ground terkoneksi ke coil tap sini. Nah, seperti itu ya, kurang lebih. Ini tetap hot output ini tetap ya, nggak kena ke ground. Yang kena ground itu adalah dari probe yang ini, dari pin yang tengah ke coil tap, dan ini akan mengaktifkan P90. Lalu kita switch lagi ke posisi neck. Dari probe ini, dari common stage 1, ini kita pindahin lagi ke common, ke output. Lepas, kita pasang lagi. Nah, ini dari probe ini maka terkena ke posisi pin yang inner ini sebelahnya, dan ini kita jumper ke sini, kita jumper ke outernya dari stage 2, dan ini akan terkena dengan commonnya ini, sehingga posisi common dan outer ini jadi terkoneksi, sehingga akan mematikan posisi P90-nya dan mengaktifkan yang relnya. Jadi logiknya memang agak sedikit rumit ya, untuk ini butuh pengalaman ya. Saya juga dulu belajar ini tidak cukup waktu 1 tahun ya untuk mengerti bagaimana konfigurasi untuk wiring-wiring yang tidak standar seperti ini. Jadi sekarang kita coba lagi, ini dari posisi bridge terbaca 19,3, lalu kita pindah ke mid, ini 10,8, ini P90-nya, dan kita pindahin lagi ke neck menjadi 8,6. Ini adalah posisi relnya. Jadi ya kurang lebih seperti itu cara mewiringnya, untuk memindahkan dari wiring model CRL seperti ini ke model yang kaki yang lurus seperti ini ya. Jadi ini udah saatnya kita kembalikan lagi PK-PK ownernya. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi ya. Karena emang dari awalnya waktu pertama datang kan yang dibilang mungkin pickup yang rusak, ternyata pickupnya normal, dan ternyata masalahnya ada di switch ini. Jadi saya rasa sudah ya, seenggaknya sudah bisa dipahami ya. Bagi yang belum paham bisa diputar ulang lagi untuk penjelasannya, karena saya juga tadi ngejelasinnya agak-agak belibet ya, karena udah jam berapa ini sudah jam 2:30 pagi ya. Udah ini dibungkus lalu kita kembalikan ke ownernya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kins Pickup.